Halo sahabat-sahabatku, berjumpa lagi di Aziz Channel. Nah, kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Mas Rifki dari Sulawesi. Nah, sahabat kita ini kesulitan setelah langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan video saya, karena memang di situ belum saya bahas. Jadi kali ini kita akan membahas tentang apa aja yang dilakukan kasir. Nah, kayak gitu, langkah-langkah apa aja yang akan dilakukan agar ownernya ini mengetahui mulai dari penjualan hari ini ataupun penjualan yang lalu, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, sebelum pembahasan kali ini saya mulai, jangan lupa nih sahabat-sahabatku, saya ingatkan kembali, jangan lupa klik tombol subscribe ini di bawah. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat-sahabatku tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Nah, mari dan saksikan, tetapi setelah video yang berikut ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menu kasir. Nah, jadi bagi ownernya atau admin, apa aja yang perlu dilakukan. Nah, kita akan coba ini buka programnya terlebih dahulu. Seperti biasa, login kita yaitu admin. Nah, ini oke ya, kita mulai. Jadi langkah pertama kita akan membuat user login dulu. Nah, jadi sebelum saya membahas tentang kasir, kita akan membuat login khusus untuk kasir. Jadi dia mempunyai hak akses. Hak akses itu sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkannya suatu menu-menu yang diizinkan oleh ownernya. Nah, itu singkat untuk apa, hak akses. Nah, kayak gitu ya, kelompok akses ini. Nah, jadi pertama kita akan membuat ini daftarnya. Jadi contoh aja ini ada kasir. Nah, kasir ini langsung kita ganti tidak apa-apa, atau kita edit ataupun mau tambah baru. Nah, kalau contoh kita mengedit, jadi kasir 1 ini kita kasih nama Aziz 1. Oke ya, username-nya si Aziz 1, dia kelompoknya sebagai apa? Kasir. Oke ya, terbatas dari hak akses user. Depotnya UTM. Nah, depot ini berfungsi untuk posisi, atau nanti kalau kita udah punya gudang tambahan, biasanya kalau distributor itu ada gudang. Nah, itu bisa digunakan ini, ada gudang, ada UTM. Nah, jadi dia itu hak aksesnya mengambil di gudang mana atau di depot mana, kayak gitu ya. Fungsinya seperti itu. Login dengan shift, kalau ini kita centang kayak gini nanti akan muncul shift, tapi kalau tidak muncul shift. Nah, untuk usernya kita pakai Aziz, konfirmasi usernya sama Aziz kayak gini, simpan. Oke ya, ini cara mengeditnya. Jadi Aziz 1, kasir 1 tadi udah kita edit menjadi. Kalau baru, kita tambah baru, usernya siapa? Aziz 2, Aziz 2, namanya si Aziz 2, atau silahkan nanti nama karyawan kalian, dia sebagai kasir, terbatas dari hak akses UTM, masuk pakai login. Jadi Aziz 2 ini sama Aziz 2. Oke ya, kita samakan biar enggak bingung. Tadi untuk yang Aziz 1 passwordnya Aziz aja, ini tambah 1 tambah 1, simpan. Oke, setelah kita buat seperti ini, akan saya jelaskan cara untuk
merubah aksesnya. Contoh ini ya, di sini ini adalah kelompok usernya. Tadi kasir itu hanya diperbolehkan seperti ini aja. Kalau mau ditambah ubah ya tinggal dicentang, tapi kalau tidak boleh ya tidak boleh kayak gini. Ini dari apa? Dari master item supplier. Nah, jadi alangkah baiknya kalau khusus kasir dia tidak bisa merubah kayak gitu. Jadi hanya untuk administrasi atau ownernya yang bisa merubah. Tapi kalau kalian ingin mencoba merubah di sini tidak apa-apa. Contoh ini ada transaksi. Nah di sini udah ada ini banyak sekali menu-menunya atau pengaturan lainnya, itu mulai dari restore, backup. Nah ini tinggal kalian centang aja yang diperbolehkan untuk siapa aja yang membukanya. Nanti akan kita coba, atau sahabat-sahabatku ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan aja di kolom komentar masalah hak akses ini, nanti akan saya jelaskan. Seperti itu. Ini hanya saya jelaskan hanya singkat aja. Jadi cara untuk merubah seperti itu atau mencentangnya dari master item supplier pelanggan kayak gitu, tinggal dicentang aja yang diperbolehkan. Tapi kalau pengaturan defaultnya itu memang sudah seperti ini, jadi tidak usah diapa-apakan kayak gitu, simpan. Oke ya, kali ini kita akan mencoba login atas nama kasir 1. Kita logout dulu. Yes. Nah loginnya siapa tadi? Aziz 1 ya, Aziz 1. AZIZ tadi ini ya, 1 kasirnya spasi. Nah ada spasinya ini. Shiftnya apa? Shift pagi. Nah jadi kalau nama nanti alangkah baiknya tidak usah dikasih spasi. Tadi sudah terlanjur kita buat spasi, tidak apa-apa. Kita masuk. Nah ini adalah menu kasir yang loginnya itu klasifikasinya usernya user kasir. Jadi di menunya ini, yang menu biasanya yang atas itu tidak keluar, jadi langsung seperti ini nanti. Nah ini daftarnya dari menu utama, daftar kasir sama kasir. Nah kalau posisi dia diizinkan untuk di daftar item ini dibuka, dia nanti bisa membukanya daftar item. Nah seperti ini. Tetapi kalau posisi dia tidak diperbolehkan, nah kayak gini item baru bisa. Tadi kan diizinkan, udah diizinkan, jadi dia bisa membuka. Kalau edit tadi dibolehkan apa enggak? Dibolehkan. Nah jadi tinggal kita atau adminnya itu menyesuaikan aja. Contoh pembelian, nah kayak gini, maaf Anda tidak memiliki hak akses untuk menambahkan data. Nah seperti ini dia tidak bisa masuk. Jadi untuk user adminnya nanti segera diubah bagi para pengguna pemula toko e-pos ini. Oke ya, akan saya jelaskan di menu-menu kasir ini. Nah setelah dilakukan penjualan, contoh kita akan memasukkan nih, kasirnya memasukkan barang ini. Nah dengan harganya dia beli, ada beli 5 aja, beli 5. Oke ya, beli 5, totalnya 8.910. Nah kalau sahabat-sahabatku itu mempunyai member, tinggal di sini diklik ini. Nah nanti kalau ada yang sudah setting harga 1, harga 2, itu di sini nanti akan berubah kayak gitu ya. Nah punya kartu pelanggan. Nah sahabat-sahabatku, jadi kalau ingin punya pelanggan atau menggunakan di
membuat apa, harga jual bertingkat. Nah itu nanti di masternya diubah aja seperti itu. Oke, langsung kita untuk pembayarannya di sini kita tinggal tekan END. Oke, di keyboard itu ada, silahkan tekan END. Kemudian uangnya dimasukkan, contoh uangnya 10.000, langsung dimasukkan aja, ndak usah mengarahkan kursor kemana-mana, ndak usah, langsung angkanya diketik aja uangnya. Nah 10.000, habis itu tinggal tekan enter. Apakah dicetak? Iya. Nah ini kalau di enter, fakturnya akan tercetak, faktur penjualnya akan tercetak, kemudian di enter lagi, udah transaksi selanjutnya seperti itu. Nah kemudian bagaimana cara nanti kalau ada seseorang yang mau beli kemudian dia lari kembali ambil barang, itu seperti apa? Kita tinggal di pending aja. Contoh seperti ini, ada seseorang yang ingin beli barang ini, kemudian cari lagi barang yang ini. Nah ternyata dia lari, lari mau ambil barang, itu tinggal kita pending aja. Nah setelah kita melihat atau menyesuaikan, kalau memang barangnya yang dibeli ini ada banyak, kita ndak harus ngeklik terus. Kalau kita ubah secara diketik bagaimana? Nah caranya tinggal ini, kita arahkan ke jumlah ini, kemudian kita masukkan nih. Oke, kita masukkan jumlahnya. Jangan lupa setelah kita ubah seperti ini, kursor harus dikembalikan lagi di kode item, klik lagi di sini. Oke, nah karena tadi ada kasus untuk pending, nah membahas tentang kasir ya, jadi ada yang di pending, tinggal kita pencet di F5. Ini di perusahaan ini ada pending F5, kalau di keyboardnya F5. Oke, keterangannya siapa? Kalau kita kenal atau pelanggan itu sudah ada namanya, tinggal diketik di sini aja namanya Aziz. Oke, langsung jadi transaksi baru. Itu cara pendingnya. Nah kita bisa melakukan transaksi selanjutnya untuk kasir yang selanjutnya kayak gitu. Tinggal kita tekan enter, sudah selesai. Nah setelah kita pending nih, orangnya datang lagi ya, Mas ini sudah. Nah kayak gitu tinggal kita memanggilnya, panggil pendingan itu. Caranya ini, daftar pending, kliknya F6. Oke, yes. Nah namanya siapa? Ini si Aziz. Oke, dia akan keluar pendingannya seperti ini. Oke, setelah itu tinggal kita masukkan barang yang diinginkan. Nah kemudian kita tekan END bayar, langsung uangnya kita bayarkan 300.000. Nah kembali 73.818. Oke ya, tekan enter, yes, enter lagi, udah. Seperti itu cara kasir bertransaksi. Nah setelah kasir ini sudah bertransaksi, udah selesai, toko mau tutup, apa yang harus dilakukan? Nah yang harus dilakukan yaitu tutup kasir. Di sini ditutup. Oke, kemudian klik laporan. Si Aziz 1 dia sip apa? Sip pagi, preview. Nah kayak gini, ini hasilnya. Oke, setelah hasilnya udah ketemu, berarti hari ini total si kasir sudah jualan ini. Setoran ke setor kasir 1 atau kasir utama, totalnya di sini nanti. Total uang tunai ya, nanti di sini totalnya ini. Setelah preview langsung dicetak, tinggal dicetak aja. Oke seperti itu. Nah setelah kita mengetahui di sini sudah ada, berarti jangan lupa
tadi pagi kasih modal dulu sebelum toko buka, itu kita kasih modal untuk uang pengembalian. Contoh uang receh senilai 500.000, berarti bayar tunai ini ditambah sama modal pagi, seperti itu. Sudah, itu aja cara untuk langkah kasir setelah ditransaksi. Hanya simpel itu aja. Oke, terus kalau kita pengen ngecek, kita bisa login menggunakan administrasinya. Nah, si admin ini kalau ingin ngecek hari ini, jangan lupa ini diproses dulu. Oke, setelah diproses kita baru masuk di laporan penjualan. Nah, kemudian ini tinggal ini ada penjualan rekap, penjualan detail. Tinggal kita pilih. Kalau berdasarkan pelanggan tinggal di sini, atau berdasarkan user ada ini di ASI1. Oke, kita cetak di ASI1 ini. Nah, kalau memang posisi yang diinginkan berdasarkan tanggal, itu tinggal ini aja. Kalau berdasarkan tanggalnya itu nanti diubah. Nah, seperti ini laporannya. Ada nama ini, kembang api terjual sekian sekian sekian, totalnya 236.875. Seperti ini. Oke, terima kasih atas partisipasinya atau telah menyimak video saya. Semoga kali ini videonya sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabat pemula, apalagi di bidang bisnis pertokoan. Sangat harus teliti atau sangat rumit, kita harus benar-benar teliti karena pada dasarnya retail of detail. Jadi kita harus mengetahui seluk-beluk dari toko kita sedetail mungkin. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga video saya saat kali ini yaitu bisa membantu sahabat-sahabatku sekalian. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat-sahabatku tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Kemudian klik like dan share. Semoga bermanfaat.